Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Kang Usep dalam channel YouTube Kisah Bertutur Kang Usep. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa Allah jaga, Allah pelihara kesehatan kita dan orang-orang tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini Kang Usep akan berkisah tentang dua orang manusia pilihan Allah. Pilihan Allah. Oh iya, karena dua orang manusia ini Allah anugerahkan beberapa kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan dalam harta. Yang berikutnya, kemuliaan dalam hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua orang ini, mohon maaf saya sebut, yang pertama Ibu Hajah Ira. Aslinya beliau urang Pandeglang, tatangga baraya, dulur kula eta mah. Orang Pandeglang. Assalamualaikum. Yang kedua, suami tercinta beliau, Pak Ian. Pemirsa, Pak Ian itu orang bule, orang Scotland. Luar biasa. Bu Hajah Ira dengan Pak Ian ini Allah anugerahkan bergelimang harta. Allah anugerahkan banyak harta. Tetapi beliau ini tetap ingin apa? Ingin membuktikan perjuangannya fisabilillah dalam menegakkan apa? Dalam menegakkan li'la'i kalimatillah. Ingin ikut berdakwah. Tetapi merasa ada keterbatasan ilmu. Tapi itu terus semangat untuk berdakwah. Akhirnya beliau berdua memutuskan untuk mentasarufkan sebagian banyak hartanya untuk apa? Membangun bangunan megah, rumah Quran Akshana.
Quran Aksyana ini adalah sebuah bangunan yang megah di atas lahan kurang lebih 8.000 meter persegi. Beliau bangun tempat ini dengan segala fasilitasnya, dengan semua kenyamanan. Untuk apa? Dipergunakan untuk pusat kajian keislaman. Untuk beliau bangun musola, di bawahnya tempat kegiatan-kegiatan kajian keislaman yang ternyata Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah apa? Bukti di dalam hati beliau berdua ada keikhlasan. Untuk apa? Mentasarufkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kisah ini Kang Usep teringat sebuah ayat dalam Al-Quran, surat Al-Imran. Ayatnya cari sendiri. Maaf. Ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Shadaqallahul Azim. Maaf. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sepenggal ayat. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan isyarat, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah menyampaikan bahwa ternyata dalam dakwah itu harus ada apa? Harus ada saling mendukung satu dengan yang lain. Ini menjadi bukti. Rumah Al-Quran Aksyana ini adalah apa? Adalah sumbangan orang yang mentasarufkan hartanya untuk tetap berdakwah di jalan Allah, tetapi dakwah bilmal. Kang Usep contoh, punya Allah anugerahkan, maaf tahadus bin nikmah, Allah anugerahkan sedikit ilmu pengetahuan. Tapi ternyata Kang Usep nggak bisa sendiri. Kang Usep harus ditemani kameramen yang ganteng, dengan tim-tim yang luar biasa. Hebatlah. Kita berkolaborasi. Kalau kata netizen mah apa? Collab. Collab itu apa? Bukan kelepek-kelepek. Kolaborasi. Akhirnya apa? Kita bersatu padu, dakwah bilma, dakwah dengan keahlian. Kemudian sebagai pelengkapnya adalah apa? Dakwah bil ilmu. Kang Usep mungkin di sini yang punya sedikit ilmu. Artinya apa? Dengan beberapa peranan orang-orang ini yang berbeda, kemampuan menyatu sehingga apa? Wal takum minkum. Di sini Allah memakai dhamir jama', mengisyaratkan bahwa dalam dakwah itu harus ada satu keterpaduan, saling mendukung satu sama lain. Insya Allah dengan dakwah seperti ini tujuan dakwah akan tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kisah yang Kang Usep barusan sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Ketika kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berkecil hati ketika kita ingin berdakwah di jalan Allah. Maka ayo tasarufkan harta kita untuk apa? Di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dakwah itu ada 3. Dakwah bil mal, dakwah bil lisan, dan beberapa ulama menyampaikan yang paling sulit adalah dakwah bil hal atau dakwah dengan perilaku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ini kisah semoga menjadi inspirasi buat kita untuk terus semangat. Dengan apapun kemampuan kita, kita tidak dibatasi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.